Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas mohon disiapkan. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Hari ini kita akan belajar mengenai adab pergaulan remaja. Jadi ada yang sudah tahu apa itu adab? Ada yang tahu? Belum, Bu. Adab itu kesopanan atau tingkah laku. Kalau remaja, ada yang sudah tahu apa itu remaja? Remaja dewasa. Jadi remaja itu persiapan untuk menjadi dewasa yang sehat dan manfaat. Di dalam adab pergaulan remaja ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada adab pergaulan remaja yang tercela. Sebelum bahas yang tercela, kita bahas dulu yang tercela. Ya, Bu. Yang pertama ada memahami dan mengenal. Ada yang sudah tahu apa tentang memahami dan mengenal? Belum tahu. Belum tahu, Bu. Nanti Ibu jelaskan. Mengenal dan memahami. Mengenal dan memahami adalah hal yang pertama yang harus ada pada remaja saat ini, saat ia memiliki teman. Nah, sebab dengan mengenal dan memahami, maka seseorang remaja bisa menilai kualitas baik dan buruknya seorang teman. Nah, mengenal ini juga merupakan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia, sebab manusia diciptakan di bumi ini untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan jadi implementasi dari ayat tersebut dapat berlangsung setiap saat. Misalkan Ahmad adalah murid baru di sebuah madrasah sanawiyah di tempat Ifni belajar. Nah, ia masih tampak canggung dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Ifni ini merupakan siswa yang ramah dan suka bergaul. Nah, akhirnya Ifni mengajak Ahmad berkenalan dan berbincang-bincang di madrasahnya. Dalam keseharian ini, Ahmad ini dikenal sebagai anak pendiam dan tidak banyak bicara, sehingga tidak banyak yang bergaul dengannya. Terus tanpa mereka ketahui, ternyata di balik sikap diamnya itu, Ahmad memiliki kelebihan
bergaul dan kita berteman, kita perlu memahami dan juga mengenal teman kita. Jangan dipandang dia dikenal sebagai seorang pendiam, tidak banyak bicara, kita menjauhi dia, kita nggak mau bergaulnya, ya. Jadi harus saling mengenal dan memahami. Baik Bu. Terus yang kedua ada saling menolong dan berlaku baik. Ada yang tahu maksudnya saling menolong dan berlaku baik? Tidak, Bu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kan terkadang urusan kita tidak berjalan lancar, bukan ya? Kita sering membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, hal ini juga terdapat dalam firman Allah Quran surat Az-Zumar ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Nah, bentuk tolong menolong ini nih ada banyak contohnya. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari bentuk tolong menolong? Tolong menolong itu seperti kalau teman kita sedang dalam kesusahan, entah itu di dalam perjalanan ataupun kita dianjurkan untuk menolongnya, Bu. Ya, betul. Jadi contoh lain ya, ada meringankan beban hidup, menutupi aib seseorang, terus menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit, terus tidak mengganggu tetangga dan lingkungan. Contoh lain membantu saat terjadi bencana alam. Nah, tolong menolong ini juga tidak semua hal harus dilakukan. Ada juga contohnya saat ujian sekolah berlangsung, nah itu tidak dianjurkan untuk tolong menolong dalam hal itu, karena itu termasuk perbuatan tercela, karena kita harus diperlukan sifat jujur dalam mengerjakannya, ya. Iya, Bu. Yang poin ketiga ada jujur dan adil. Nah, apa sih jujur dan adil itu? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Tidak, Bu. Jujur itu Bu, jujur adalah mengucapkan kebenaran. Ya, betul. Ya, jadi benar yang dikatakan Zahwa, jujur itu adalah berkata kebenaran. Jadi mengapa dua sikap ini saling berdampingan? Karena dua sikap ini adalah modal utama untuk mendapatkan kepercayaan teman dan sesama. Jadi dengan memiliki sifat jujur dan adil ini, maka akan menimbulkan perasaan puas pada pertemanan, serta dengan dua sikap tersebut akan mewujudkan kehidupan yang tentram dan ketenangan jiwa. Kita lanjut ke poin kedua, mengenai ada pergaulan remaja yang tercela. Dalam ada pergaulan remaja tercela ini, yang pertama ada pergaulan bebas. Nubusba antar lawan jenis. Ya, jadi kenapa dalam pergaulan bebas antar lawan jenis ini dilarang atau tidak diperbolehkan? Yang tahu? Mungkin karena takut jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, itu menzina ya. Iya, betul. Jadi dalam pergaulan bebas antar lawan jenis ini banyak dampak negatifnya atau mudaratnya dibanding dampak positifnya. Dan nanti ujung-ujungnya adalah zina. Zina itu yang jelas dilarang agama dan yang pasti merugikan pelakunya. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 32.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya betul. Jadi zina itu diartikan sebuah perbuatan yang buruk atau perselingkuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan dan juga perkawinan. Zina itu juga bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi juga segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Nah, ayat yang dibacakan oleh Sinun tadi sudah jelas ya. Janganlah berbuat zina atau mendekatinya saja itu dilarang. Dan yang pasti tiap ada pelarangan dalam agama pasti demi kebaikan kita. Terus yang ada soal remaja, yang kedua ada judi dan khamar. Ada yang tahu khamar itu apa? Minuman keras, Bu. Khamar itu berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi, jenis minuman yang memabukkan atau menutupi kesehatan akal. Nah, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah memberikan pengertian khamar itu sebagai nama atau sebutan untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan kemudian menjadi bersih kembali. Nah, yang mengandung unsur memabukkan ini dari sari dari buih buah anggur tersebut yang sudah dimasak terus mendidih mengeluarkan buih, dan buihnya itu yang mengandung unsur yang memabukkan. Nah, jadi oleh karena itu apapun bentuk minuman dan makanan jika membuat orang itu mabuk dan mengandung bahan yang memabukkan, maka hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram untuk dikonsumsi dan dosa besar. Selanjutnya mengenai judi. Ada yang tahu judi itu apa? Seperti apa? Judi main kartu, taruhan. Judi ini adalah permainan di mana pemain bertarung untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Nah, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan itu sudah ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Yang poin ketiga ada narkoba. Narkoboy. Ada yang tahu narkoba itu apa? Narkoba itu bubuk putih. Bubuk putih? Ya, Micin. Micin itu termasuk narkoba? Bukan, Bu. Berbeda. Bedanya? Kalau narkoba dilarang, kalau micin enggak. Kalau narkoba itu memabukkan. Iya. Ini orang yang mengkonsumsi narkoba itu akan ada pekerjaan yang terlalu padat sih. Jadi makanya seperti itu. Bisa tahu dari mana? Baca buku, lihat dari berita, gitu Bu. Jadi narkoba itu dalam Islam sendiri disebut dengan hasyish. Yang hukumnya jelas haram karena sifatnya itu memabukkan dan juga termasuk khamar. Jadi narkoba yang disebutkan itu seperti bubuk putih, terus yang memabukkan, itu termasuk juga dengan khamar. Ya, jadi kenapa tiga hal tersebut pergaulan bebas antar lawan jenis, terus judi dan khamar, terus ada narkoba itu dilarang karena Termasuk akhlak tercela. Ya, dan hukumnya jelas haram. Dan juga orang yang mengkonsumsinya jelas berdosa. Jadi mungkin cukup itu pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Jadi untuk